Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Sofyan Lutfi. Perkenalkan, saya Ivana Aulia bersama rekan saya Fridolin Buku dan Muhammad Alif dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai proses perancangan yang mencakup metodologi User Centered Design atau UCD, siklus hidup perancangan interaksi, serta analisis tugas. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini. Pada saat ini dijelaskan apa itu User Centered Design atau UCD. UCD adalah filosofi dan proses desain di mana kebutuhan, keinginan, serta keterbatasan pengguna akhir dari suatu produk mendapatkan perhatian utama di setiap tahap proses desain. Artinya, dalam UCD, pengguna tidak hanya menjadi target, tetapi benar-benar dijadikan pusat dalam perancangan produk. Masih pada slide yang sama, terdapat prinsip-prinsip UCD. Prinsip pertama adalah fokus pada pengguna dan tugas yang dilakukan. Selanjutnya, UCD melibatkan pengguna secara aktif dalam proses desain. Selain itu, desain dalam UCD bersifat iteratif, yaitu terus diperbaiki dan disempurnakan. Terakhir, UCD mempertimbangkan seluruh pengalaman pengguna atau user experience secara menyeluruh. Pada bagian ini dijelaskan alasan mengapa UCD menjadi penting. Ditunjukkan bahwa 88% pengguna tidak kembali setelah mengalami pengalaman yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman pengguna sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu produk. Karena itu, UCD berperan dalam meningkatkan kesuksesan produk. UCD secara langsung dapat meningkatkan kepuasan, adopsi, dan retensi pengguna. Selain itu, penerapan UCD juga dapat mengurangi risiko kegagalan produk, menekankan biaya pengembangan ulang yang mahal, serta mengurangi kebutuhan akan support pelanggan yang berlebihan. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan beberapa keuntungan dari penerapan UCD. Keuntungan pertama adalah produk menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan user. Keuntungan kedua, UCD dapat meningkatkan kepuasan user. Keuntungan ketiga, penerapan UCD mampu mengurangi revisi besar di akhir proyek. Keuntungan keempat adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas user. Dan yang terakhir, UCD dapat mengurangi biaya support maupun keluhan dari user. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Fridolin. Siklus hidup perancangan interaksi. Apa sih itu siklus hidup perancangan interaksi? Ini adalah tahapan langkah kerja ketika menggunakan UCD untuk merancang solusi atau biaya aplikasi UI. Siklus ini sifatnya iteratif, proses berulang dengan siklus pendek, fokus pada perbaikan berkelanjutan, cepat beradaptasi dengan umpan balik. Sifatnya iteratif, supaya desain tidak berhenti di satu solusi, tetapi terus berkembang menjadi lebih baik sesuai kebutuhan user. Dan ada 4 tahap siklus hidup perancangan interaksi. Yang pertama, identifikasi user, mengumpulkan informasi tentang user, tujuan mereka, dan masalah yang mereka hadapi melalui observasi, wawancara, dan lain-lain. Yang kedua, membuat desain atau alternatif solusi, menciptakan beberapa ide atau konsep desain sebagai kemungkinan solusi dari kebutuhan user. Yang ketiga, membuat prototype, mewujudkan desain menjadi bentuk nyata, sketsa, wireframe atau makeup akan dapat diuji oleh pengguna. Yang keempat, evaluasi bersama user. Diuji oleh pengguna untuk mendapatkan feedback, kemudian dilakukan perbaikan, diulang kembali atau iteratif. Definisi analisis tugas. Analisis tugas adalah proses memahami apa yang dilakukan pengguna untuk mencapai satu tujuan, termasuk langkah-langkah, kebutuhan, informasi, dan hambatan yang muncul. Ibaratnya, kita mengamati user, lalu mencatat langkah-langkah yang mereka lakukan dari awal sampai akhir. Tujuannya, yang pertama untuk mengetahui alur kerja user, yang kedua mengurangi langkah yang tidak perlu, dan yang ketiga membantu merancang UI serta yang lebih sederhana dan efisien. Oke, terima kasih untuk
Dolin untuk penjelasannya. Selanjutnya saya lanjutkan. Contoh analisis tugas. Kita di sini ada contoh skenario mahasiswa yang ingin melakukan absensi di aplikasi e-presensi. Di sini ada beberapa langkah yang bisa kita lihat. Yang pertama, buka aplikasi. Yang kedua, login. Yang ketiga, pilih menu absensi. Dan yang keempat, klik tombol absen masuk. Nah, proses-proses ini semuanya itu disebut analisis tugas. Bagaimana UCD, siklus hidup dan analisis tugas saling terhubung? UCD adalah mindset-nya, dan siklus hidup perancangan interaksi ada prosesnya. Dan analisis tugas adalah teknik yang kita pakai. Analisis tugas dilakukan di awal siklus hidup perancangan interaksi, dan itu bagian dari pendekatan UCD. Selanjutnya kita tonton. Yang pertama ada inspiration, yang kedua itu ada ideation, dan yang ketiga itu ada implementation. Untuk inspiration ini, si tim penulis ini mencari atau melihat nih bahwa target pengguna itu kriterianya pertama minimal 17 tahun, terus dia memiliki akses terbatas ke fasilitas fisik, memiliki aktivitas sibuk, dan juga pernah menggunakan aplikasi telemedicine. Kemudian mereka juga menentukan question untuk questionnaire yang akan diajukan ke pengguna gitu. Sebagaimana si inspiration ini mereka lakukannya dengan cara interview, observasi langsung, dan pengisian questionnaire. Di sini terdapat 9 question atau 9 pertanyaan. Kemudian yang ketiga ini mereka melakukan comparative audit terhadap aplikasi-aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini adalah Halodoc dan juga Halodoc. Didapatkan pro-nya begini, didapatkan kekurangannya juga seperti ini terlampir. Berikutnya ini adalah mereka menilai, belum sampai defend nih. Mereka kemudian dari hasil-hasil observasi ini mereka melihat bahwa problemnya itu adalah ABCDE. Yang pertama itu mereka melihat bahwa calon pengguna itu mungkin akan mengalami kebingungan jika desain antarmukanya tidak konsisten. Pengguna itu akan merasa fitur yang tidak tersedia itu sulit diakses gitu. Yang ketiga itu pengguna ini akan merasa frustasi nih kalau proses-proses yang ada itu terlalu rumit, terlalu panjang. Yang ketiga ini pengguna juga akan merasa tidak nyaman kalau desain antarmukanya itu kurang menarik atau terlalu rumit. Ini juga berimbas ke poin nomor 5 ini bila navigasinya tidak intuitif begitu. Kemudian yang kedua itu adalah ideation. Nah, pada tahap ini tim penulis ini merancang desain solusi atas masalah-masalah yang telah dikumpulkan dari proses-proses sebelumnya ini. Nah, di ideation ini mereka melihat nih bahwa fitur-fitur yang perlu ada itu adalah konsultasi online, reservasi tempat, reservasi dokter, dan juga pemesanan obat. Di ideation ini penulis ini menjabarkan menjadi 2 ya. Yang pertama itu ideal generation dan yang kedua itu adalah prototyping. Nah, di prototyping ini mereka membuat fitur-fitur tadi direalisasikan dalam prototype. Namun di sini hanya ditampilkan 5 gambar saja, di dalam jurnal itu hanya ditampilkan 5 gambar screennya. Dan sebenarnya di sini kalau dilihat di sini masih terdapat kekurangannya, ketidakkonsistenan ikonnya gitu. Lalu di sini menu ini masuk ke list dokter, tapi juga menu ini masuk ke list obat, sementara di layoutnya ini hanya ada today dan week, dan ini anak-anak dan dewasa. Jadi sebenarnya masih banyak kekurangannya ada di sini. Dari pewarnaan juga masih belum setara, belum konsisten, tipografinya juga terlihat sangat belum konsisten. Dan kalau dari user experience-nya sendiri melihat ini mungkin akan kebingungan karena di sini deskripsi fiturnya yang cukup pusing. Kemudian di sini di bagian implementation, tim penulis ini melakukan implementasi dan juga testing terhadap prototipe yang sebelumnya sudah dibuat dan didapatkan hasil berupa problemnya itu yang pertama, tampilan pada halaman utama ini kurang menarik, lokasinya itu di halaman utama, terus bentuk kwitansi tidak dijelaskan lagi perinciannya pada halaman kwitansi atau invoice atau faktur, terus ini desain icon bottom bar menu yang kurang menarik. Nah, sebagaimana kita lihat di sini ini masih ukurannya belum sama, bentuk-bentuknya juga masih belum konsisten dan sebagainya. Nah, dengan demikian, studi kasus ini dia menggunakan HCD, menggunakan 3 fase. Yang pertama itu inspiration, kedua ideation, dan juga ketiga implementation. Oke, dari video tersebut bisa kita lihat tadi studi kasus dari penerapan UCD. Selanjutnya untuk kesimpulannya. Yang pertama, UCD fokus pada pengguna atau kepuasan pengguna. Dan yang kedua, siklus hidup rancangan interaksi sifatnya iteratif atau terus berulang sampai sempurna. Dan yang ketiga, analisis tugas membantu memahami apa yang dilakukan pengguna. Sekiranya cukup dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Udah, oke, makasih ya. Thank you. Oke. Nanti edit ya. Kenapa? Kalian masukin. Nanti edit kalian masukin ya. Iya. Oke.